Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 248 perjalanan yang jauh. Amandamu tidak tahu bahwa Novia Xiao pergi mencarinya saat itu. Ricky Mo tidak menyebutkan itu. Langkah Amandamu melambat karena menjawab telepon. Dia awalnya berjalan berdampingan dengan Ricky Mo. Sejak itu, dia berada 2 langkah di belakang Ricky Mo. Amandamu mendengarkan Novia Xiao dan tidak bisa membantu tetapi menatap Ricky Mo. Ricky Mo merasa bahwa dia tidak mengikutinya, dan berbalik untuk melihatnya. Melihatnya menatap dirinya dengan ponselnya, dia mengangkat alis. Cepat kemarilah. Amanda. Suara Novia Xiao berdering di telepon. Mengapa kamu tidak bicara? Kalau tidak ada hal lagi aku tutup dulu teleponnya. Amandamu selesai berbicara dengan dingin, menutup telepon dan berjalan ke Ricky Mo. Ricky Mo merasa suasana hatinya ada yang salah, mengerutkan kening tetapi tidak banyak bertanya, tetapi membawanya ke ruang makan. Ketika dia duduk di depan meja makan, Amandamu tidak memperhatikan Ricky Mo. Ricky Mo memberinya sesuatu untuk mengambil sayuran dan dia tidak bereaksi. Sepertinya dia benar-benar terperangkap dalam emosinya sendiri. Ricky Mo ingat panggilan telepon yang baru saja dijawabnya dan dia duga mungkin berhubungan dengan panggilan telepon itu. Setelah sarapan, Amandamu tidak kembali ke kamar. Dia bangkit dan berkata kepada Ricky Mo, "Aku akan berjalan di halaman." Tanpa menunggu tanggapan Ricky Mo, dia berjalan keluar. Charles Mo berlari dan duduk di sebelah Ricky Mo. "Kemana Kak Amanda pergi? Tidakkah kamu pergi bersamanya? Kalian berdua seperti orang siam akhir-akhir ini, dan aku tidak dapat menemukan kesempatan untuk bermain dengan Kak Amanda." Ricky Mo tidak berbicara dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Charles Mo merasa bosan dan hendak bangun dan pergi, dan mendengar Ricky Mo menghentikannya. "Kamu bantu aku mengawasi dia, jangan membuat masalah." Amandamu tidak akrab dengan rumah tua ini, dia masih takut akan ada hal yang tidak terduga. Charles Mo benar-benar tanpa sadar berbicara. "Mengapa kamu tidak pergi sendiri? Apakah kalian sedang ribut?" Akibatnya, kata-katanya membuat Ricky Mo menjadi dingin. Charles Mo mengusap lidahnya, dan bangkit dan berlari keluar. Ricky Mo memperhatikan ketika Charles Mo menghilang di luar pintu, bibirnya tertutup dan matanya terangkat. Amandamu menjawab telepon dan menatap matanya. Agak rumit, dengan sedikit emosi yang tidak bisa dia mengerti. Dia tidak naik untuk mencarinya terlebih dahulu, dan ketika dia tenang, dia secara alami akan memberitahunya. Charles Mo tiba di halaman dan menemukan Amandamu di paviliun. Rumah tua itu adalah bangunan retro, jadi halamannya juga memiliki kolam dan paviliun. Amandamu bersandar pada pilar paviliun dan terpesona menatap air. "Kak Amanda, apa yang sedang kamu lihat?" Charles Mo berlari, dan ketika angin dingin bertiup, dia bergetar. "Dingin. Apa yang kamu lakukan di sini?" Amandamu menoleh dan menatapnya. Charles Mo mengenakan topi jaket bawah dan duduk di samping Amandamu. "Kakak sepupu yang menyuruhku ke sini." Amandamu di sudut bibir tersenyum, tidak berbicara. "Apakah kalian sedang ribut?" Charles Mo merasa Amandamu tidak terlalu senang. Amandamu menggelengkan kepalanya. "Tidak." Ricky Mo tidak memberitahunya bahwa Novia Xiao telah datang kepadanya, titik awalnya baginya, yang bukan masalah besar. Dia tidak akan bertengkar dengan Ricky Mo untuk masalah ini. Bahkan jika dia tahu bahwa Novia Xiao datang kepadanya pada saat itu, dia belum tentu menerima Novia Xiao, dan mungkin akan mengirim Novia Xiao kembali ke keluargamu. Jika Novia Xiao tidak kembali ke keluargamu, dia mungkin akan membuka hotel di luar untuknya.
dan pemikiran Ricky Mo tidak akan kelewatan. Lagi pula, dia bahkan tidak dekat dengan orang-orang keluarga Mo, apalagi Novia Xiao. Namun, Amanda Mu masih memiliki beberapa kebingungan di dalam hatinya. Bagaimanapun, Novia Xiao adalah ibu Amanda Mu. Ricky Mo mengusir Novia Xiao, dan dia seharusnya berbicara dengannya. Ricky Mo terlihat dingin, tetapi dia orang yang berhati-hati dan peduli. Cara dia seperti ini membuat Amanda Mu tiba-tiba menyadari bahwa keduanya tidak dalam posisi yang sama. Ricky Mo akan membuat keputusan untuk wanitanya. Dan tidak akan memberitahunya tentang hal itu, mungkin karena dalam hatinya, wanitanya adalah orang yang tidak bisa menangani hal-hal ini sendirian. Jika memikirkannya, wanita itu benar-benar tidak punya apa-apa. Tidak ada karir yang bagus, tidak ada keunggulan diri, dan lagi dirinya tidak pintar. Jadi Ricky Mo memutuskan diri untuk mengusir Novia Xiao darinya, dan dia bahkan tidak merasa perlu memberitahunya. Dia dan Ricky Mo selalu berjauhan. Ricky Mo sangat sempurna dalam semua aspek kecuali kepribadiannya. Dirinya tahu bahwa dia muncul di awal mungkin untuk kebaikan dirinya. Tetapi seringkali, beberapa hal tidak bisa hanya melihat permukaan, tidak bisa hanya melihat itu demi kebaikan dirinya. Sulit bagi dua orang yang tidak dalam posisi yang sama untuk berjalan begitu jauh. Baru-baru ini, dia terlalu mengandalkan Ricky Mo. Dia tidak ingin menjadi seperti tumbuhan benalu, yang hanya bisa mengelilingi pria itu dan membiarkan pria mengatur segalanya untuknya. Charles Mo menyandarkan kepalanya dan mengerutkan kening, tampak berpikir. Lalu ada apa dengan kalian? Amanda Mu tersenyum. Begitu banyak yang diurus anak kecil ini. Charles Mo mencibir bibirnya, mengulurkan ibu jari dan jari telunjuk, dan dimaksud dengan nomor 8. Jangan selalu memanggilku anak kecil, kamu hanya 8 tahun lebih tua dariku. Kalau menurut generasi, kita ini satu generasi, dari mana aku masih bocah. Amanda Mu mendengus. Terlalu dingin, ayo kembali. Untungnya, ketika pertama kali keluar, dia merasa sedikit kedinginan sekarang. Dia dan Charles Mo baru saja meninggalkan paviliun dan melihat Ricky Mo berjalan ke arahnya dengan mantelnya. Amanda Mu melangkah dan berjalan ke arahnya. Ricky Mo. Alis Ricky Mo sedikit mengerut, seperti simpul yang tak terpisahkan. Dia mengenakan mantelnya diam-diam pada wanitanya. Keduanya berjalan bersama. Ricky Mo mengira Amanda Mu akan mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia teringat bahwa Amanda Mu seorang wanita yang sebenarnya adalah orang yang bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Jika di awal tahun ini, dia harus bertanya langsung pada wanita ini daripada memberinya kesempatan untuk diam sendirian. Dia keluar dan berjalan, dan ketika dia diam, dia tidak akan mengatakan apa-apa pada pria itu. Amanda Mu ingat nomor telepon yang ditinggalkan Emeline Kin untuknya saat itu. Meskipun dia waktu itu menolak Emeline Kin pada saat itu, dia masih menyimpan nomor telepon Emeline Kin. Emeline Kin karena ada hubungan dengan ayahnya, banyak orang di lingkaran dapat menjual wajahnya. Emeline Kin mengatakan dia bersedia membantu perjodohannya. Selama dia tulus, dia pasti akan membantu Amanda Mu menemukan orang yang dapat diandalkan. Amanda Mu menemukan telepon Emeline Kin dan berpikir bahwa alih-alih menelepon langsung, dia mencari WeChat Emeline Kin menggunakan nomor ponselnya. Akan canggung jika memanggil Emeline Kin tiba-tiba. Menambahkan WeChat terlebih dahulu adalah cara tersirat. Amanda Mu mengirim permintaan untuk menambahkan dan menulis namanya sendiri untuk informasi tambahan. Hari ini sudah akhir tahun, dan dia pikir itu akan memakan waktu lama bagi Emeline Kin untuk merespon, atau langsung mengabaikannya. Tetapi tidak butuh waktu lama setelah dikirim, dan itu diverifikasi. Bersambung. Titik.